Oke, kita mulai. Semangat pagi. Kita bisa luar biasa. Baik, terima kasih kembali lagi ke sesi podcastnya Sobat Etam, Pak. Jadi terima kasih suatu kebanggaan untuk kita ya, Bapak-bapak sekalian sudah berkenan untuk bergabung ke podcast kali ini, Pak. Sebetulnya Bapak itu adalah narasumber kita keempat gitu ya, Pak. Dimana sebelumnya kita coba narasumber ke rekan-rekan kita di UT Tenggarong gitu, Pak. Karena kita itu berada di UT di area Tenggarong, yang mana backupnya itu untuk area Separi dan juga Jembayan. Betul, Pak. Kalau yang Separi itu yang teritorial, kalau yang Jembayan itu kita khusus untuk backup customer Pama Persada, Pak, di mining seperti itu. Nah, terima kasih mungkin Pak Aceh, mungkin perwakilan dan Bapak juga sekalian dari PT Pancaran gitu ya. Salah satu customer kami juga yang sebetulnya itu baru ada di tahun ini ya, Pak ya. Coba masuk di area forestry di site Sebulu. Nah, mungkin untuk experience dan juga wawasan juga, Pak, untuk rekan-rekan sekalian yang mendengarkan, boleh sedikit diceritakan, Pak, bagaimana bisnis overview yang ada di PT Pancaran sendiri, di mana head office-nya bergerak di bidang apa dan sekarang sedang melakukan pekerjaan apa, Pak? Baik, Silakan, Pak. makasih. Ini juga kehormatan bagi kami diundang di acara podcastnya Sobat Etam, dari betul. teman-teman Yuti gitu ya. Okay. Amazing sih ya. Amazing. Luar biasa ya. Ya, maksudnya kita baru sekali ini punya mitra yang wow, maksudnya infrastruktur supportnya itu seperti ini. Biasanya kan kita hanya sekedar ya udah meeting di rumah makan, meeting di kantor. Tapi kali ini sebuah experience yang baru lah bagi kami di Pancaran, bagaimana customer itu suaranya sangat didengar gitu ya. Pak. So Pancaran sendiri sudah 30 tahun di Indonesia. Starting kita adalah inland transportation di bidang kontainer. Baik. Kita start dengan 5 truk, owner-owner kami. Kemudian berkembang terus, itu sampai hari ini kami punya 1.200 unit gitu ya, yang tersebar mulai dari Sumatera sampai ke Sulawesi. Grup kami juga punya, total kami lebih dari 10 business unit yang ada di Pancaran Group. Kami hari ini juga memiliki bisnis di maritim juga. Kita punya tugboat and barge, kurang lebih sekitar 70-80 unit. Kami juga punya tanker, kapal tanker. Kami juga punya pergudangan sendiri. Kami punya shipyard juga di Samarinda. Kami juga punya beberapa tambang yang kami miliki, ada tambang batu, kemudian tambang nikel, kami juga punya. Hari ini kami lagi ngelihat potensi main di forestry. Kami sudah masuk dan kami hari ini punya juga sedang melihat kerjasama dengan PLN untuk renewable resources di hydro energy. Gitu. Jadi hari ini kami melihat bisnis future-nya adalah sebenarnya di green energy. Yang forestry ini kan salah satu industri upstream yang berhubungan dengan green energy juga. Jadi itu sekilas tentang Pancaran. Dan untuk forestry sendiri kami baru masuk 1 tahun terakhir. Dibantu oleh teman-teman Yuti. Terima kasih juga supportnya Pak Pandu dan teman-teman yang lainnya. Baik. Suatu hal menarik, Pak. Jadi sebetulnya Pancaran sendiri melakukan diversifikasi yang sangat besar, Pak ya. Dari yang awalnya itu dari logistik, katakanlah kontainer, kemudian melakukan diversifikasi menjadi value chain sangat-sangat luas, Pak. Dari mulai tambang, dari mulai green energy. Dan ada oil and gas juga kami. Oil and gas. Baik. Dan kemudian sekarang masuk ke area upstream yang katakanlah mungkin itu menjadi kunci utama juga di Indonesia, Pak ya. Di mana wilayah forestry di Indonesia itu sangat luas. Bagaimana tanggapan Pak Hendra sendiri gitu ya, menanggapi bagaimana peluang kedepannya bisnis di forestry dan juga bagaimana kedepannya terkait keberlangsungan bisnis tersebut, Pak? Jujur kami baru kenal forestry ini baru setahun terakhir ya. Tapi research yang kami lakukan sebenarnya sudah lebih dari 1 tahun. Simple aja sekarang Indonesia untuk forestry ini, saya nggak usah sebut nama company-nya ya. Baik. Ada 2-3 giant company di Indonesia, konglomerasi grup yang di market itu bisa dibilang menguasai 60% market global. Kedua, Indonesia ini nomor 1 penghasil kelapa sawit, 1-2 dengan Malaysia. Kemudian karet. Karet juga begitu, artinya bisnis yang dari forestry ini luar biasa. Betul. Nah, total hutan di Indonesia ini bisa dibilang 15% hutan dunia. Nah, artinya Indonesia ini punya potensi yang luar biasa. Sustainability juga luar biasa.
dibandingkan dengan Europe, pohon yang sama ditanam di Indonesia 4-5 tahun sudah panen, di Europe bisa sampai 8-9 tahun karena adanya perbedaan cuaca. Indonesia kan ini ya satu punya keuntungan secara geografis gitu ya. Jadi kami pikir ini industri yang kami harus masuk dan industri yang bisa kami wariskan juga nanti ke untuk keberlangsungan company Pancaran sendiri. Jadi alat berat yang kami punya, truk yang kami punya untuk melayani forestry ini saya pikir Pancaran ya simple ya, everyone saat masuk ke new industry pasti pengen jadi yang the best. Iya, betul. Nah kami berusaha menjadi yang the best, walaupun benchmark kami lumayan banyak ya, ada beberapa senior kami di company lain yang bisa kami ikutin. Tapi I think we start with a very good things. Why? Karena mungkin hari ini di Kalimantan cuman kami yang pakai European truck untuk forestry dan anak bawang kemarin sore begitu masuk langsung full mekanisasi. Full mekanisasi, betul Pak. Nggak pakai semi-semian gitu. Kita langsung aja full gitu ya. Kita yang full aja main. Ya. Investment yang kami taruh di sini di satu set ini aja udah lebih dari 50 miliar. Ya artinya kami nggak yang main-main lah. Nggak main-main, itu serius Pak. Itu serius banget Pak. Nggak main-main kami gitu. Jadi tentu kami juga butuh partner yang juga nggak yang main-main juga gitu ya Mas Pardi. Jadi kami butuh supporting yang luar biasa. Jujur sih di beberapa estate forestry yang ada di Indonesia, yang di Kaltim ini nama kami udah lumayan dikenal ya. Ada yang dipanggilnya PTR, ada yang dipanggilnya RPL. RPL tuh kadang suka diplesetin ya orang-orang jadi rombongan pembalap liar. Aduh. Iya, jadi yang unit kami set kami yang di Sepaku kami dipanggilnya RPL. Kalau yang di Sebulu ini kami dipanggilnya PTR. Jadi ya sudah beberapa aset kami masukin ya, dan tentu ini kami melihat peluang juga untuk one stop. Karena target kami selanjutnya adalah kami pegang satu estate sendiri atau satu distrik sendiri, mulai dari road maintenance, contohnya dari infrastrukturnya, kemudian di penebangan harvestingnya sampai ke holdingnya. Bahkan kami juga sudah diminta sih oleh beberapa estate untuk port operation. I see. Gitu. Dan sebenarnya kami sudah diminta juga untuk total value chain. Jadi kayu ditebang, dibawa ke pelabuhan, naik ke kapalnya Pancaran sampai ke pelabuhan tujuan, di holding lagi ke pabriknya, nanti sudah jadi kontainer nanti yang ekspor import Pancaran juga. Nah kebetulan kami ekspor importnya sudah jalan nih, tapi masih potongan-potongan. Kenapa yang ini belum kami garap? Ini kami lagi mau coba garap. Itu sih. Jadi next untuk 3 tahun 5 tahun ke depan ya kami ke arah sana mau jadi one stop logistik supportnya untuk forestry. Baik. Gitu. Menurut kami itu merupakan hal yang luar biasa Pak. Jadi visi dari Pak Haji sendiri adalah menciptakan satu value chain yang itu adalah one stop solution untuk customer-nya Bapak sendiri gitu ya. Nah, tentunya kan itu perlu suatu inovasi yang kuat Pak. Tentunya komitmen dari para top leader, kemudian komitmen dari para coworker-nya juga. Namun tentunya itu perlu didukung oleh sistem yang baik Pak. Nah menurut Pak Haji sendiri bagaimana membentuk sistem tersebut Pak? Supaya bisa applicable dengan visinya Bapak dan juga bisa sustainable dalam bisnisnya Bapak gitu Pak. Nice question. Artinya kami perlu bentuk satu sistem yang dapat diduplicate gitu ya. Karena hari ini digitalisasi sebuah inevitable, sebuah nggak bisa lagi ditolak, udah nggak bisa lagi dicuekin gitu. Udah menjadi core. Nah jujur forestry ini adalah proyek percontohan pertama kali kami untuk full digital operation. Karena dengan full digital operation itu kita akan punya infrastruktur organisasi yang lebih slim, tapi juga sharp gitu ya. Tapi kami juga punya akurasi yang tinggi, mulai dari recording performance, kemudian availability. Kami bangun menjadi 5 pilar sebenarnya. Pilar pertama adalah risk management and compliance. Pilar kedua adalah resources. Berarti sumber daya manusia, alat, rute kalau untuk hauling, mungkin petak untuk harvesting. Ketiga adalah masuk ke production. Keempat adalah pilar kontrol, mulai dari tire-nya kalau hauling atau mungkin dari biaya maintenance-nya, fuel-nya segala macam. Kelima baru bicara profit loss atau bottom line. Nah, kelima pilar ini menjadi acuan utama kami bagaimana kami membangun platform. Dan
hari ini sudah berjalan. Driver kami udah seperti supir Gojek. Oke, Pak. Yes. Sudah ada aplikasinya, Pak ya? Sudah. Cuman kami belum menemukan nama yang tepat aja untuk nanti bisa kita monetizing. Jadi teman-teman sobat Etam yang mau mengeksplor ini, silakan. Kami terbuka untuk diskusikan promosi ini ya. Berarti ini open ideas ya, Pak ya? Open ideas. Artinya bahkan teman-teman dari UT Komatsu pun juga sudah mulai menikmati kan data yang kami punya. Betul. Bisa mengukur performance-nya. Jadi kami menggabungkan antara IoT, kemudian operation scale yang ada di lapangan, kemudian diolah menjadi satu data analitik dan turunannya. Jadi UT pun dan Komatsu juga bisa melihat bagaimana melihat performance alatnya itu tanpa harus datang ke site. Betul, Pak. Betul. Nah, artinya banyak cara untuk mencari solusi-solusi. Jadi pancaran Petra pun juga terbuka untuk dijadikan sebagai showcase bagi teman-teman UT Komatsu untuk adanya improvement. Bahkan saya dengar juga dari kunjungan top manajemen Komatsu cukup happy dengan melihat. Betul, Pak. Mungkin kalau nggak salah statementnya adalah ini adalah perusahaan pertama di dunia yang mengutilize data dari IoT-nya Komatsu itu menjadi sebuah tools untuk menjadi super information system gitu. Jadi itu yang membuat ini harus dieksplor. Nah, kami pun sangat terbuka teman-teman Komatsu ataupun UT ataupun brand lain yang ada di bawah naungannya UT gitu ya, untuk mengeksplor sama-sama probability. Karena jujur kami kurang bisa mengeksplor turunan dari data, apakah mulai dari fuel nanti turun ke behavior segala macam. Nah, saya yakin teman-teman UT dan Komatsu yang jauh lebih paham bagaimana mengeksplor data dimensi yang ada di dalam aplikasi itu. Baik. Jadi sangat penting dan amat penting. Jadi ini udah bukan nice to have, sudah must to have. Baik, betul Pak. Bukan hanya nice to have, tapi suatu mungkin kalau kita kacakan urgent, Pak ya. Urgent. Karena itu suatu jadi kebutuhan penting dan urgent. Sangat kita perlukan gitu, Pak ya. Betul. Mungkin sebelum berbicara ke tadi kolaborasi, Pak ya, tadi yang digaungkan oleh Pak Aca adalah kolaborasi. Tapi saya penasaran terkait bagaimana Bapak sendiri membentuk sistem dalam bentuk hal digitalisasi. Tentunya kan perlu penyiapan dalam manpower-nya, Pak. Bagaimana Pak sendiri menyiapkan intellectual capital yang dipunya oleh Petra dari mulai orangnya, pemikirannya, dan kemudian produknya, dan juga jadi knowledge itu bisa diolah bersama sesuai dengan kebutuhan Petra, Pak. Oke, jadi bagaimana cara kami membuatnya ya? Betul. Pertama adalah mainframe ya. Jadi orang IT pasti hanya tinggal jahit. Sama kalau kita analogikan dengan kita bisnis konveksi. Ada yang tukang jahit, ada yang tukang pola, ada yang tukang gunting. Nah, mereka masing-masing punya tasking sendiri-sendiri. Nah, terus tapi bagaimana tim di depan ini ini bisa membuat sebuah, kalau bahasa kami namanya adalah framework. Baik. Jadi frameworknya dulu yang kita susun. Nah, sama beberapa customer kami juga sudah minta seperti ini baik di internal maupun di eksternal gitu. Kami cek dulu frameworknya seperti apa. Sebenarnya simpel, mulai dari SPK turun sampai jadi invoice sih sebenarnya. Baik. Gitu ya. Betul. Nah, tinggal dijahit aja tuh urutannya, nanti tinggal dibikin. Nah, sekarang kemudahan teknologi sekarang itu udah totally different dengan 3-4 tahun lalu yang harus di coding. Betul, Pak. Sekarang banyak sekali platform-platform di dunia yang menyiapkan proses secara instan untuk bisa membuat satu proses platform menjadi di digital, baik itu melalui aplikasi maupun melalui web base. Jadi ini tinggal dieksplor aja sebenarnya. Tapi yang tantangannya sebenarnya bukan di situ. Tantangan terbesar adalah saat ini berubah menjadi sebuah culture. Betul. Berarti mulai dari kebijakannya harus dirubah atau disesuaikan, walking instructionnya sudah harus disesuaikan, cara monitornya juga harus disesuaikan, cara kontrolnya juga harus disesuaikan, kemudian data mining ini kan bagian dari data mining. Targetnya adalah bagaimana data ini dapat dikonsum mulai dari top level sampai ke low level, sampai ke level di level bawahnya gitu ya. Nah, ini apakah satu garis nggak? Jadi percuma kalau datanya sabrak-abrik tapi nggak ada yang konsum. Betul, Pak. Terus apakah data ini dipakai nggak sebagai alat pengambilan keputusan? Nah, kami kebetulan saya ada di dunia HSI namanya OI, Observe and Intervention. Observe and Intervention. Jadi jangan sampai shit udah happen duluan,
saya baru sadarnya next month. Oke, baik Pak. Itu sudah terjadi kerugian yang sangat besar. Kerugian yang sangat besar itu. Tapi kalau IoT-nya sanggup memberikan warning saat itu juga, contoh kayak fatigue management. Betul. Saat si operatornya sudah mengalami fatigue, sensor memberikan warning kepada control tower kami, langsung diintervensi. Kamu sedang capek. Baik. Tapi kalau dia nggak dia diintervensi, mungkin akan terjadi accidents. Nah, itu. Jadi bagaimana data mining tadi diolah menjadi sebuah keputusan yang bisa diambil. Nah, memang ini akan masih di develop ya, karena sekarang sudah ada AI, ada machine learning, ada deep learning gitu. Jadi tujuannya adalah membangun sebuah big data. Iya. Saya sampaikan ya, ini jangan bilang siapa-siapa aja. Jangan siapa-siapa. Berarti nggak boleh diupload ya? Nggak boleh nih Pak. Hanya untuk sobat etam aja nih ya. Untuk sobat etam yang nonton di YouTube ya. Khusus sobat etam. Oke. Siapa? Jadi UT atau Komatsu dengan kita Petra sebagai usersnya berjalan 3 tahun, can you imagine seberapa banyak big data yang bisa dihasilkan? Betul. Big data itu akan membentuk sebuah pola. Oke. Mulai dari production data, kemudian fuel consumption data, karena ini adalah concern yang paling penting bagi semua users. Bagaimana fuel consumption itu membentuk satu pattern yang jelas. Saat dia menggunakan mode A, fuel consumption akan menjadi sekian, mode B akan jadi sekian, kemudian kontur kerjanya gitu. Jadi ini yang bisa dipakai oleh teman-teman UT, dan Pancaran akan sangat feel free untuk memberikan data itu kepada UT untuk dijadikan R&D-nya selanjutnya. Kenapa? Karena dengan data ini menjadi model utama bagi UT untuk bisa menjual kembali kepada customers, bahwa performance yang kami punya ini dijual kepada customer bukan bikin abal-abal, Pak. Ini data user kami yang real time monitoring dikonsum oleh Bapak. Jadi hari ini kan udah nggak lagi jualan brand, betul Pak. tapi after sales. Betul. Kuncinya ada di sana ya Pak ya. Jadi bagaimana ini bisa menjadi sebuah data yang dikonsumsi oleh si calon pembeli atau calon customernya UT, itu bisa memberikan assurance bahwa barang ini reliable, karena yang ngomong data. Kan barangnya bagus, operational behavior jelek juga percuma. Betul Pak. Barangnya jelek, operational behaviornya bagus juga percuma. Jadi ini akan saling berkesinambungan. Betul. Bagaimana Komatsu dan UT memberikan knowledge yang cukup kepada operator dan kepada pengurus kami, bagaimana bisa mengoptimize alatnya, itu akan jadi benefit. Jadi ini baru starting. Jadi menurut saya ini baru ngebangun appetite. Betul. Itu dulu. Karena teknologi terus berkembang. Target utama kami adalah di dalam framework bisnis proses kami semaksimal mungkin ini diotomasi dan diambil alih oleh sistem. Kenapa? Karena prinsipnya menurut kami semua pekerjaan yang berulang-ulang pasti dapat digantikan oleh sistem. Ya, betul Pak. Itu sih. Baik, great information Pak. Itu mungkin jadi suatu referensi buat. Jangan bilang-bilang ya. Jangan bilang-bilang tapi ya. Itu konsumsi private aja Pak ya. Baik Pak, menyambung dari situ tentunya yang tadi disampaikan oleh Pak Haca adalah bagaimana kita berkolaborasi Pak dari data yang disampaikan oleh pihak customer dalam hal ini adalah Pancaran, kemudian bagaimana kita olah menjadi suatu informasi dan juga output yang tentunya berguna untuk kita semua gitu Pak ya. Nah, namun di samping itu juga Pak tentunya untuk set supportnya Pak tim Pancaran sendiri itu yang ada di Sebulu itu kan tentunya menjadi support kami Pak. Dalam hal ini perbedaannya mungkin kalau boleh kami sampaikan, perbedaan antara UTCM artinya Unit Tractors Construction Machinery ada yang di area cabang dan site ya Pak. Kalau cabang mungkin Bapak sendiri dihandle oleh tim Jakarta sebagai deliver value. Sedangkan kalau kita di site adalah maintain value Pak. Jadi bagaimana after sales supportnya itu bisa selalu terjaga Pak, sehingga nantinya ketika operation timnya Bapak nggak mengalami kendala, mungkin seperti itu Pak. Mungkin boleh Pak dijelaskan kepada kami bagaimana harapan Bapak terhadap after sales support yang dapat kami berikan, sehingga tentunya itu bisa sesuai dengan kebutuhannya Pancaran Pak. Nah itu user saya yang di Balikpapan yang bisa jawab. Ini silakan Pak Hendar ini adalah commercial manager kita untuk seluruh Kaltim Pak. Jadi customer kami yang di Sebulu, Sepaku itu di bawahnya beliau. Jadi saya melayani beliau Pak. Betul. Ngomong udah jauh. Silakan Pak, sedikit boleh sharing kepada kami. Bapaknya mana? Nah ini
Jadi kan pemalu kan. Harus private artinya. Iya, pemalu. Padahal sudah jadi manajer ini harus ya. Jadi manajer. Oke. Ya harapannya simpel ya. Jadi pertama kenapa kami respect dengan teman-teman di UT, satu sincerity ya. Oke. Support itu bukan gimmick, sincerity. Itu yang penting. Kami cukup bisa ngerti lah mana yang supportnya gimmick sama yang sincerity. Kedua, saya lihat top manajemennya UT dan Komatsu juga bolak-balik side. Oke, betul. Nggak mungkin itu sebuah gimmick. Oke. Itu saya yakin sincerity. Masa setahun bisa sampai 4 kali? Iya. Emang Betul. nggak ada side lain apa gitu ya? Nggak ada kerjaan mungkin. Nggak ada kerjaan. Apa jangan-jangan UT cuma punya di pancaran doang kan? Enggak juga gitu ya. Jadi saya lihat ini adalah satu proses yang luar biasa bagi kami juga melihat. Memang kami juga masih menentukan sih, lagi nyari best pattern baik dari sisi brand ataupun support yang paling reliable juga buat pancar. Tapi so far saya lihat UT Komatsu punya komitmen yang luar biasa. Sebenarnya simple, supply chain part itu nomor 1. Jangan sampai supply chain-nya ini sampai terganggu. Karena once dia downtime itu artinya lost money. Iya, betul. Gitu ya. Jadi itu penting. Kedua, behavior. Bagaimana UT Komatsu terus memberikan edukasi secara konsisten dan secara continuous kepada kru kami. Karena kan namanya kru kan kadang suka ada ini ya keluar masuk ya, ada betul, semacam turnover. Jadi bagaimana secara continuous behavior kami juga dipantau. Kedua itu Pak. Ketiga, kami saat punya project baru atau areal baru, kami pasti yakin akan disupport. Contoh dengan Pak Pandu misalnya, Mas Pandu saya mau main di X Fiber di daerah A, pasti tim UT akan ikut. Karena waktu tim kami survei ke X Fiber itu, timnya Komatsu ada ikut. Ada ikut. Dan itu menjadi satu semacam kebanggaan atau kehormatan bahwa nggak pikir oke aku ikut besok aku ikut bareng-bareng. Nah ini ya partnership yang kami mau, bukan hanya sekedar kapan buka PO, kapan bayar gitu ya. Oke, betul. Gitu kan. Kejar sales kita Pak. Iya. Kejar sales kita Pak. Jadi pancar pun kalau nggak bayar ya malu. Udah supporter kayak gini kok kamu nggak bayar gitu. Jadi nah ini proses yang kami suka. Kenapa? Karena kami sendiri juga pemain baru di dunia forestry. Tentu kami butuh insights yang bisa memberikan kami punya multi perspektif baik secara technical, secara engineering, secara operation wise gitu ya, bahkan secara business wise. Mungkin aja timnya kami ngelihat ini opportunity, tapi kata Mas Pandu, oh jangan Pak C, aku tahu story-nya loh, gini. Nah itu. Jadi kami bukan pembeli lagi bagi Komatsu atau UT, tapi kami adalah business partner. Kalau nggak salah kan Pancar ikut dalam satu program khusus ya. Nah itu yang saya pikir satu value chain bisnis yang inevitable orang susah lawan. Orang umumnya cuma gimmick. Oh iya Pak Haji tenang aja kita support dari ujung ke ujung, tapi pas dihubungin susah. Nah itu bahkan nggak pernah brand lain ngundang kami podcast seperti ini juga, baru kali ini baru pertama. Baik Pak. CSM dia. Mungkin ya betul Pak. Jadi yang disampaikan oleh Pak sendiri bahwa gimana menjalin partnership ya Pak antara customer juga bayarnya gitu ya. Nah di kita sendiri Pak punya idea sebetulnya dalam bentuk namanya customer solution management Pak. Dimana kita itu punya partnership antara UT dan juga dengan customer. Jadi bagaimana antara keresahan customer itu bisa diselesaikan oleh UT. Kita kerja bareng-bareng Pak. Sehingga yang tadi multiple perspektifnya bisa terjadi Pak. Nah makanya kita sendiri punya tim khusus Pak untuk product support. Yang mana di sini diwakili oleh Pak William sama Pak Pandu gitu ya. Jadi Pak William sama Pak Pandu itu adalah tim product support kita untuk area spare part dan service, yang mana itu bakal mensupport customer-nya Pak terkait bagaimana kebutuhan di lapangan. Nah mungkin untuk lebih detailnya silakan Pak Pandu Pak. Untuk jelaskan. Ya jadi gini Pak, terima kasih Bapak sudah menerima kami dan membolehkan kami untuk memilih Pancaran sebagai salah satunya termasuk yang kami masukkan ke program JSM Pak ya. Jadi karena di JSM ini kami juga memerlukan komitmen dari bapak-bapak nih. Kami bapak-bapak punya sedikit pain gitu kan. Terus coba kami membantu gimana caranya biar painnya bapak itu bisa berubah menjadi gainnya bapak. Nah itu aja sedikitnya kami. Jadi kami tidak bermuluk-muluk istilahnya hasil akhirnya seperti apa. Karena
begitu pinnya ini Bapak bisa rubah jadi gain bersama dengan kami, pasti kalau Bapak senang kami juga senang. Jadi intinya CSM adalah gimana caranya untuk kita sama-sama moving as one, Pak. Moving as one ini kalau boleh saya detailkan, kami punya 3 pilar di moving as one ini. Yang pertama itu one commitment. Jadi gimana caranya kita dan customer sama-sama berkomitmen untuk mengambil solusi yang terbaik, efektif dan efisien, akhirnya bisa merubah pain-nya customer jadi gain-nya customer. Terus kemudian yang kedua adalah one spirit. One spirit, bagaimana semangat kita untuk bareng-bareng. Ayo kita bersemangat gimana caranya untuk merubah pain jadi gain. Jadi kuncinya pain jadi gain, Pak. Nah, yang pilar ketiga adalah one sinergi. Bagaimana kita bersinergi bareng-bareng untuk proses demi proses, nggak hanya kami yang melakukan, nggak hanya customer yang melakukan, kita bareng-bareng melakukan. Jadi kalau bahasanya di CSM itu dan di Moving as One, nggak ada kita, nggak ada customer, Pak. Yang ada adalah kami, gitu kan. Jadi kami itu ya saya dengan customer, Yuti dan customer. Akhirnya kita bersama. Jadi akhirnya harapannya dengan CSM ini ya bisa disambut baik dengan Pancaran. Pasti. Dan akhirnya kami pun juga pengennya ya Pancaran terbantu dengan baik. Baik. Mungkin itu, Pak. Thank you. Jadi kalau suatu hari Mas Hendar ketemu dengan customer ngomongin harvesting, boleh dong saya ngajak tim Yuti. Boleh, Pak. Boleh, Pak. Sebagai Boleh, Pak. engineering consultant kita, Boleh, technical consultant kita. Jadi once customer punya pertanyaan yang berhubungan dengan produk, berhubungan dengan support, berhubungan dengan technical engineering, bisa kita culik ya. Boleh banget, Pak. Silakan, Pak. Tenang, Silakan, Pak. Keselamatan terjamin kok. Keselamatan terjamin, Pak. Masalah kehormatan aja ini. Kehormatannya masing-masing. Aduh. Baik, Pak, terima kasih, Pak. Betul, Pak, gitu ya. Jadi yang tadi sampaikan Pak Pandu bahwa moving as one adalah spirit kita, Pak. Jadi bagaimana kita merajut partnership dengan customer kita. Jadi kita istilahnya bukan hanya kita bergerak seorang-seorang gitu ya, tapi kita bisa kolaborasi bareng. Makanya tadi seperti yang saya sampaikan Pak Hendra, kalau misalkan Pak mau ketemu customer gitu ya, mau bahas terkait dengan produk, itu bisa kita ngajak itu juga. Jadi bisa multi purpose-nya bisa kelihatan gitu, Pak ya. Nah, mungkin kita mau coba ini juga, Pak, pengen tahu gitu ya pengalaman Bapak menggunakan produk Yuti dalam hal ini adalah PC135, Pak ya. Yang mana itu sudah berjalan sekitar 3 bulan kalau nggak salah, Pak. Iya. Ya, mungkin bagaimana, Pak, experience-nya dan juga apakah mungkin ada. Yang jujur aja ini ya. Nah, jujur aja, Pak. Jujur aja, Pak. Teman-teman diundang di bagus Betul. Enggak ya. Enggak. Jadi apa adanya gitu ya. Apa adanya. So far based on dari data yang kita punya di dashboard kita, cost per tonnya unggul sedikit dari brand lain. Tapi memang ada beberapa faktor kayak masalah kontur area petak yang mempengaruhi ya. Tapi secara data saya tanya dengan tim, akurasinya di atas 98%. Jadi sudah bisa kita consume. Jadi margin error cuma 2%. Secara produksi unggul. Kan ada data dari kontrak yang bisa kita ambil dan data dari brand lain yang bisa kita ambil itu. Jumlah batang, potongan batang per jamnya itu unggul dan unit lebih sedikit dibandingin dengan tim lain. Hanya cukup 6, tim lain itu 7 gitu ya. Jadi secara fleet investment masih lebih sedikit walaupun memang ada plus minus ya. Tapi so far secara overall oke. Fuel consumption masih ada ruang untuk kita improve. Cukup good tapi belum happy. Karena saya yakin masih ada ruang, karena ada Cukup good belum happy. Cukup. Masih cukup, Pak. Tapi belum happy. Kenapa? Kalau skor baru 3/5 tuh ya. Karena saya yakin masih ada ruang lagi. Di mana itu ruangnya? Pertama di behavior. Di behaviornya operator masih menggunakan mode yang paling tinggi. Power mode. Ya, jadi saya pikir power mode itu hampir dari 16 jam operasi kita itu masih lebih dari 7 jam itu power mode. Gitu ya. Memang ada sedikit kendali petak karena jumlah kerapatan kayunya tidak cukup bagus, sehingga potensinya akan juga lebih jelek. Tapi so far dibandingin dengan brand lain agak unggul sedikit, walaupun masih ada ruang ya. Mungkin masih ada ruang 5-10% lagi untuk fuel consumption. Kalau maintenance cost rasanya belum terbentuk karena masih ada warranty. Gitu. Tapi saya lihat so far availability kan lebih tinggi dari brand lain. Kemudian jumlah spot hours yang dipakai untuk maintenance juga lebih rendah. Harusnya mungkin lebih rendah, kurang lebih hampir 20%. Lebih rendah. Jadi dibandingkan dengan merek lain gitu ya. Jadi so far oke.
tinggal diskonnya yang belum. Tinggal diskonnya yang belum, Pak. Dari sisi komersialnya yang belum ya. Jadi saya berharap diundang di Sobat Etam ini tiba-tiba dapat diskon 60% aja. 60%. Mas Pandu ya. Dulu lebaran dulu. Nah, kebetulan di samping kiri juga Pak ada Mas Dimas gitu ya. Iya. Itu sebagai after sale consultant sebenarnya. Iya. Jadi bagaimana terkait spare part itu dapat terdeliver ke customer. Salah satu Iya. mungkin diskon tadi, Pak. Nah, mungkin itu jadi trigger juga buat Mas Dimas ya. Pas dia approve dia langsung kena PHK. Aduh. Baik. Ya jadi poinnya jadi so far sih overall good. Masih ada ruang untuk improve? Ya, kalau udah nggak ada ruang untuk improve, nggak apa kita ngobrol gitu loh. Betul. Karena sudah optimal gitu ya. Nah, jadi yang beyond our contract kita nggak usah bahasnya kayak cuaca, ketersediaan lahan dan kayu itu kita nggak usah bahas karena itu di luar kontrol kita. Tapi yang kita bahas yang under our control sama-sama gitu ya. Ya poinnya itu. Jadi saya cuma berharap ini menjadi konsisten. Ya kan kita mau bicara barang ini butuh 4-5 tahun ke depan. Mungkin 4 tahun yang dari hari yang ada kita udah nggak di posisi yang sekarang. Mungkin Mas Pandu udah jadi CEO-nya Yuti gitu kan. Amin gitu ya. Amin. Mas Dimas tiba-tiba menjadi CEO-nya Astra gitu. Jadi bagaimana kita bisa meninggalkan satu legacy kepada orang-orang yang selanjutnya yang meneruskan pekerjaan proyek ini. Sehingga mereka bisa lebih gampang mencari problem solving terhadap case-case yang ada. Jadi kita yang build lah infrastruktur secara relationship, secara bisnis proses, secara sistem manajemen kita bikin. Bagaimana itu alat sesuai dengan peruntukannya. Kalau target kami sih kalau dari buku kan bilangnya 4 tahun. Kalau kami sih berharap itu 5 years. Gitu ya. Jadi ya ini sebuah tantangan. Jujur Mas Pandu, kita punya budget yang cukup untuk di 2025 itu untuk scaling dalam jumlah masif, Pak. Makanya ini timnya kami, Pak Hendar dan teman-teman yang lain itu terus berkomunikasi dengan prospek customer, bagaimana kita bisa masuk. Kabar baiknya memang di dunia forestry ini nggak banyak yang main di full mekanisasi. Full mekanisasi, nggak banyak. Di Kalimantan hanya satu, Pak ya? Iya, sangat sedikit lah ya, paling hanya 2-3 company aja. Most of them adalah semi, masih menggunakan orang. Nah kami di manajemen udah state bahwa kami nggak akan main di semi, kami hanya main di full. Ya, jadi lahannya kan pasti harus yang lebih bagus, dengan potensi yang lebih baik. Hari ini kami start di Kalimantan. Sebenarnya kami juga udah punya undangan untuk masuk ke Sumatera, baik itu di Jambi, Riau, di Kerinci maupun yang di tempat lain. Jadi kami lihat ini dulu sebagai sampel, happy-nya data bisa termonitor. Nah udah, berarti tinggal nanti berkoordinasi dengan Yuti, bagaimana bisa support kami di set-set yang lainnya. Gitu. Baik. Terima kasih Pak. Itu sangat visi yang luar biasa sebetulnya Pak gitu. Yang mana sebetulnya itu adalah tindakan yang berani menurut saya Pak gitu ya. Yang mana kalau misalkan kita ngelihat historical customer lain itu belum ada yang melakukan full mekanisasi, sedangkan Bapak sendiri di Pancaran itu berani Pak ya. Nah tentunya mungkin saya rasa itu Pak Haji sendiri punya harapan Pak ya. Bagaimana harapan untuk kedepannya Petra sendiri, kemudian bagaimana harapan Bapak sendiri untuk Yuti sehingga dapat kolaborasi bersama dengan Petra sehingga nantinya dapat menjadi sustainable business Pak. Gitu. Saya ukur beberapa pemain-pemain besar, nggak usah saya sebutin siapa gitu ya. Total fleet mereka itu paling besar cuma di 300-an unit. Mereka build dalam 10 tahun lebih. Kalau kondisinya memungkinkan, secara financial kami ready, ya alhamdulillah sih hari ini financial insya Allah nggak ada isu ya. Yang penting lahan, petaknya cukup. Kami pengen jadi nomor 1 di Indonesia. Berapa fleetnya totalnya? Mungkin 500 alat berat dengan truknya mungkin kurang lebih 13 banding 4 berarti 2000. Enggak yang sampai. Ya, sekitar 2000. Sekitar 2000, Pak. Itu rasanya kita mau kejar itu. Gitu. Dan itu percaya sama saya, itu salesnya udah T per bulan.
T. Angkanya udah munculnya T, udah bukan M gitu ya. Bisnisnya sustain. Memang bottom line-nya tidak sebagus industri lain ya. Kayak di oil and gas, mining gitu itu bottom line-nya mungkin masih single digit. Tapi art seninya adalah how you control the availability and how you control the productivity and how you control the cost. 3 poin itu aja. Nah, biasanya kami bangun control tower gitu. Kami bangun platformnya. Bagaimana kami bisa memonitor ketiga tadi secara real time. Betul. Enggak lagi lewat WA group. Terus kayaknya imagine kalau alat gua 1.000 gitu. Iya betul. Bayangin, ya. Iya Apakah spam itu? Iya. Terus gua mau cekin satu-satu gitu. Gitu ya. Sampai Nabi Isa tuh juga gitu. Gitu ya. Ya itu sudah tidak mungkin lagi dan sudah tidak lagi reliable buat dijalankan. Jadi butuh satu sistem yang bisa capture dan dapat diduplikasi. Nah itu jadi kami sudah bangun sistemnya. Berarti risk management kami akan naik. Betul. Lebih prudent. Kemudian juga top level juga bisa monitoring every time, every minutes, pokoknya every moment dia bisa cek same data, different location gitu ya, atau itu bisa jadi kontrol. Nah, stakeholders mulai dari cost control, mulai dari HSE, workshop itu bisa kontrol juga, dan itu ngelihat data yang sama. Betul. So kalau udah terjadi begitu, mau duplikasi bagaimanapun gampang nggak? Betul. Gampang. Jadi kalau fleetnya nanti 500 alat beratnya, truknya itu let's say 800 atau 1000 lah let's say begitu. Ya tadi yang gua bilang lo gila apa? Mau cek strike dari WA gitu. Iya. Terus berapa WA group lo harus cek? Lo satu lo harus lo. Jadi terus lo bayangin meetingnya pakai Excel. Meeting nih top level. Pakai Excel. Cuma di pivot. What you got? Dan itu pun data sebulan. Jadi lo gak akan dapat root cause. Tapi kalau kita bisa tadi OI, observe and intervention, kan ada teknik macam-macam, ada PICA, fishbone segala macam ya. Itu kan ininya teori manajemennya. Itu tinggal diinjek, cari root cause. Solving. Nah itu jadi itu yang kami bangun di awal. Jadi waktu kita mau scaling secara masif, saya pikir nggak akan sulit. Baik. Karena di Matus alat berat itu udah hampir 1 T. Investmentnya, belum trackingnya. Kalau satu truknya let's say 3 miliar aja, kalau pakai Europe ya, 1000 udah 3 T. Artinya ada barang 4 T di sana yang mau kerja untuk 4 sampai 5 tahun ke depan. It's not a small investment loh, it's big investment. Very big investment. Terus nanti orangnya ganti, manajernya ganti gaya lagi. Kan ganti rezim, ganti gaya. Betul. Kayak di negara ini gitu kan. Betul. Oh enggak sih, kalau ini IKN lanjut sih. IKN lanjut. Nah, jadi untungnya lanjut, maksudnya alhamdulillah. Ya, kalau enggak alat gua 2 biji nganggur gitu ya. Nah, jadi waktu nanti ada pergantian manajerial atau project manajernya ataupun direkturnya, ini tetap jalan. Nggak diganti lagi policy-nya. Betul. Nah ini gimana kita punya satu blueprint ya. Dan kami lagi bangun juga sih digital blueprint kita untuk next 5 to 10 years. Gitu. Jadi jangan sampai ini ganti rezim atau ganti leadership, ganti konsep juga. Ganti konsep lagi, gitu. betul. Baik. Dari Pak Pandu mungkin silakan tanggapannya, itu suatu perbincangan menarik sebetulnya. Ya, jadi terima kasih Pak. Kami juga akan menjaga di kami. Jadi kami punya pola sudah terstruktur dengan baik. Kami punya suatu sistem juga digitalisasi juga sudah semakin baik Pak. Jadi harapannya nanti siapapun yang akan mensupport Pancaran itu bahasanya sama Pak. Semua pakai bahasa Indonesia Mas Yan. Betul. Betul. Jadi kami pun juga dari top manajemen kami juga sudah memberi kami suatu prosedur, suatu kebijakan, suatu policy, suatu sistem yang dimana membuat kami semakin lebih adaptif Pak. Jadi kapanpun kami berada, dengan siapapun kami berada, polanya akan semakin sama. Mungkin itu Pak. Tantangan satu mungkin yang perlu segera dipecahkan ya. Tadi API. Sekarang masih ada upload download. Dan data gap masih 1 hari. Betul. Nah belum yang real time. Tapi kemarin infonya dari manajemen Komatsu sudah menyanggupi untuk segera diimprove agar dia real time. Jadi nggak usah tunggu dia di compile data baru ditarik. Betul.
Karena saya yakin teknologi sekarang kayak di truk itu sekarang yang di European truck atau yang di Japanese truck sudah mulai tuh. Dia punya data yang bisa real time ditarik dari ECU dari komputer, ditarik langsung bisa di connect dengan platform kita. Ini saya pikir kalau ini sudah real time, your job is done. Tinggal enrichment, tinggal memperkaya dari engine, dari performance alat tadi mana lagi yang bisa dikembangin. Nah itu. Karena API itu saya pikir kan tinggal push and pull data aja kan, nggak akan saling curi core-nya gitu. Itu maksud saya. Betul, baik Pak, terima kasih banyak atas kesempatannya Pak, sudah berkenan. Luar biasa ini, luar biasa. It's a great conversation Pak, gitu ya. Sebetulnya kita bukan malah podcast, malah kuliah umum sebetulnya Pak. Kuliah umum. Jadi terima kasih mungkin Pak, karena kebetulan mungkin saya dan Mas Dimas lagi kuliah juga gitu ya. Jadi yang disampaikan oleh Pak Haji ini adalah yang disampaikan oleh dosen kita. Oh sama ya? Sama Pak. Relate Pak. Bagaimana algoritma programming, bagaimana terkait human performance management, gitu. Bagaimana terkait dengan sustainable business gitu. Itu relate dengan apa yang disampaikan oleh Bapak gitu ya. Jadi bagaimana kita dapat teorinya, nah praktikalnya dari Pak Hajinya langsung gitu ya. Jadi sebenarnya ini kuliah yang mahal Pak sebetulnya. Baik. Kalau saya buat tambahin dikit, kuncinya di paradigma. Nah, yang bahaya itu kalau leader paradigmanya nggak mau adaptasi. Betul. Kasihan yang di bawahnya, karena nggak ada company yang jelek, yang ada adalah bos yang jelek. Baik. Gitu. Jadi kita nih yang leader itu dan teman-teman yang calon-calon leader itu hati-hati dengan paradigma. Kalau paradigmanya nggak bisa good, karena paradigma teman-teman yang akan dipakai oleh di bawah. Penulis kita Pak. Iya, jadi hati-hati ini dunia ini sudah mengalami disruption luar biasa. Gaya kita hidup udah beda. Handphone lebih penting dari dompet. Betul. Dompet ketinggalan, asalkan ada kris aman. Aman. Asal gitu internet, Pak. Yang penting ada data sama WA. Iya. Bisa ngutang sama orang kan. Pinjam duit dulu bro. Gitu loh. Jadi sekarang handphone ini benar-benar kita bisa dibilang 70% sampai 80% ada di handphone kita. Jadi hati-hati dengan paradigma, apalagi kalau itu terkait dengan digitalisasi. Jadi digitalisasi ini menurut saya udah bukan lagi sebuah hal yang tertier, tapi udah mandatory. Bagian dari sandang pangan papan lah. Sekarang kalau ditanya buku yang sekarang sandang pangan apa kebutuhan premier apa sekarang? Sandang, pangan, papan, data, handphone. Betul. Sama aplikasi yang hijau-hijau itu kan. WhatsApp komunikasi. Itu bagian green economy. Itu green business. Itu sustainable kita, betul. Yang hijau-hijau itu ya. Hijau. Ada Line, WhatsApp, message sustainable. Baik. Berarti mungkin kalau saya tangkap adalah bagaimana yang disampaikan oleh Pak Haji sendiri adalah bagaimana kita membentuk paradigma. Sehingga change manajemennya terjadi Pak. Adanya shifting dari yang sebelumnya kita masih konvensional, sekarang menjadi lebih terdigitalisasi gitu. Kalau pernah dengar istilah VUCA, pernah dengar nggak? Ini sedang happen nih. Volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity. Ini lagi real terjadi. Jadi bagi para sobat etam nih ya yang nonton dan pengambil keputusan, VUCA ini real. Jadi hati-hati dengan kondisi sekarang. Kompetisi udah semakin red ocean. Ya, bahkan kami masuk forestry aja. Saya sudah red ocean. Kok ngamen gue hidup gue gitu. Kan red ocean tadi kan? Betul. Kayu satu yang ngerebutin 3 gitu ya. Jadi ini kompetisi yang menurut saya orang lain bisa lakukan hal yang sama. Pertanyaannya adalah what is your selling advantage? What is your unique selling? That makes you different than others. Kalau orang beli truk mahal bisa, tapi abis itu lo mau ngapain? Nah itu saya pikir kondisi ini yang membuat company harus bisa beradaptasi ya. Termasuk kami pun juga struggle juga beradaptasi hal-hal karena company besar kan agak tambun geraknya, agak gemuk gitu. Jadi kami bagaimana terus melakukan efisiensi terus bagi bisa untuk survive. Jadi ya mimpinya menjadi yang paling besar lah di forestry. Amin. Amin. Ya. Amin. Visi besarnya 500 unit, 2000 truk Pak ya. Iya. Amin. Menjadi nomor 1 forestry di Indonesia berarti Pak. Dan sebenarnya jadi produk kali. Jadi produk. Sama supportnya kayak begini terus ya mana-mana. Oke, baik. Yang penting lancar.
penting lancar. Baik Pak. Mungkin dari Pak Pandu, Mas Dimas? Cukup? Dari Ender tambahin. Ender. Sudah banyak. Belum ngomong ini Ender. yang kita dapat ini banyak banget. Ini yang kita dapat banyak banget. Jadi mungkin kalau tadi dibuka oleh Pak Haji, sekarang nutupnya dari Pak Endar. Iya dong. Itu Endar. Mungkin Pak satu pesan mungkin buat kita semua penonton Sobat Etam gitu ya. Apa sih yang bisa kita ambil untuk kita pelajari Pak? Aduh, apa ya ini ya? Terima kasih Sobat Etam. Mungkin satu pesan yang harus kita pelajari dari ini apa namanya nih Mas? Podcast. Ini podcast Pak. Podcast. Jadi kita harus saling kita bersilaturahmi, berkomunikasi dengan baik dan mungkin kedepannya juga harapan saya juga dari teman-teman Yuti juga bisa mensupport kita jauh lebih baik lagi. Yang memang tadi disampaikan oleh Pak Aceh juga itu sebenarnya udah cukup lumayan bagus juga. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak sih Pak. Siap. Oke, mungkin itu Pak. Terima kasih Pak. Siap. Masih agak malu-malu soalnya. Malu-malu. Berarti harus sering kesini Pak. Harus sering bolak-balik ini kita. Baik, Harus sering live TikTok kali. Cek kodam. Dicek kodamnya apa? Nasi goreng gitu. Baik. Demikian Sobat Etam, terima kasih atas kesempatannya telah menonton kami semua gitu ya. Suatu kebanggaan untuk kami dapat memandu adanya Bapak Hendra Cipta dan juga Bapak Endar dari customer kita Pancaran, dan juga ditemani oleh Pak Pandu selaku Service Department Head dan juga Mas Dimas selaku After Sales Consultant Pak. Ini suatu kebanggaan untuk kita semua, kita mendapat insight yang luar biasa, wawasan yang sangat penuh menurut kami dan juga sangat penting untuk kehidupan kita untuk sustainable bisnis. Ya. Oke, mungkin seperti itu. Selamat siang. Kita bisa luar biasa. Sobat Etam, kita bisa luar biasa. Moving is life.